Ada satu saham yang jadi perbincangan hangat di akhir tahun 2023, yaitu saham Wismilak Inti Makmur atau saham WIM. Sepanjang tahun 2023, WIM berada di harga 650 dan sempat naik kencang hampir 6 kali lipat sampai ke level 3.700-an. Tapi dalam waktu 2 bulan saja, saham WIM ini turun lebih dari separuh ke level 1.700-an. Banyak komen di mana-mana yang bilang kalau naik turunnya saham WIM ini karena ada yang pom-pom dan ada juga yang buang. Di video kali ini kita akan bedah fenomena roller coaster dari saham WIM bersama dengan Pak Billy dan Pak Samuel dari Think. Apakah grup Think ini yang pom-pom saham WIM? Kita ya di sebagian besar beli itu di harga 500-600 itu September 2022, bukan harga 3.000 ya belinya. Sesuatu lagi hot ya Pak, pasti banyak yang mau ikutan. Gimana sih ciri-ciri komunitas yang sekedar pom-pom? Nanya ciri-ciri atau contohnya Pak? Video ini akan terbagi menjadi 4 part agar pembahasannya bisa mudah kita cerna. Boleh juga cek timestamps-nya di bawah ini untuk masing-masing part ya. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Part pertama, ide awal untuk membeli saham WIM. Disclaimer, video ini bersifat murni edukasi karena isu pembahasan emiten bisa disalahartikan sebagai pom-pom. Maka saya mau menjelaskan bahwa kami tidak bisa mengontrol apa yang kalian pikirkan. Yang pasti per video ini dibuat, kami bertiga tidak punya WIM dan ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual. Pak Billy sendiri adalah co-founder dan COO dari Think dan Pak Samuel adalah Head of Product dari Think. Di part pertama ini, Pak Billy dan Pak Samuel akan menceritakan pengalaman mereka pertama kalinya menemukan ide untuk membeli saham WIM di tahun 2022 saat harganya masih 500. WIM itu sebenarnya kita ya di tim ya di kantor, saya, Samuel, ada Rahmat dan yang lain-lain. Memang nggak semuanya beli ya, tapi sebagian besar beli itu di harga 500-600 itu kalau nggak salah Agustus September 2022 sebelum kuartal 3-nya rilis. Jadi dari masa-masa itulah sebenarnya tuh kok member Think tuh udah banyak yang tahu WIM sebenarnya, karena kita udah ngobrolin kan ketika Think Talk, ketika ada event-event ngumpul. Ya, justru di grup kita itu rame waktu harganya segitu. Waktu harganya kemarin udah tinggi itu malah kebanyakan udah pada bilang udah mahal. Pak Dodi tadi nanya kenapa kita dulu bisa beli. Ya simple Pak, kita kalau udah analisa banyak perusahaan, ketika ketemu opportunity itu hidung kita pasti udah langsung cium tuh Pak aromanya gitu. At that time kita, kalau kita forward looking ya, dari harga 500-600 itu mungkin paling PI 2 Pak menurut kita gitu. Karena kan kita lihat WIM itu kan rokok golongan 2 ya, dimana cukainya itu jauh lebih murah daripada rokok golongan 1, dan at that time harga Evo, produk utamanya WIM, yang kata orang rasanya mirip Sampurna Mile, itu harganya tuh masih 19.500, sedangkan Sampurna Mile tuh 27.000. Kita hitung kasar aja, ini kalau WIM mau utilize ya, mau exercise dia punya pricing power, mau naikin harganya supaya lebih deket sama saingannya seperti Sampurna Mile, Class Mile, wah ini langsung jadi PI 2 ini. Gitu. Memang waktu itu kita nggak tahu persis Pak kapan mau dinaikin, tapi yang kita tahu itu adalah mereka bisa naikin kalau mereka mau, dan dinaikin harga 2.000-3.000 pun masih murah gitu. Dan kalau naikin harga Pak, itu kan ekstra kenaikan harganya kan pure profit, maksudnya nggak ada nambahan OPEX, nggak ada nambahan COGS, artinya langsung nambah profit before tax. Tapi ya harus potong pajak lagi 20%, tapi kenaikan harga 2.000, 3.000, 4.000 perak per kotak itu signifikan sekali ke laba. Sehingga kalau kita hitung kasar, wah ini udah harga 2 tahun balik modal gitu. Jadi belum lagi kita lihat waktu itu cash-nya banyak banget di bukunya gitu. Jadi yang waktu itu kita pikirkan adalah di harga 500-600 apa yang bisa ngebunuh kita sebagai investor. Kita bayangin gitu loh, all the possibilities. Kita mikir wah ini susah kalah ini gitu. Ya udah deh, akhirnya kita decide buat beli di harga 500-600 gitu ya. Bukan harga 3.000 ya belinya. Oke. Gitu. Nah, tentu saja kan kalau seandainya kita bicara suatu saham, susah untuk kita melihat saham ini bagus hanya dari rasio-rasio masa lampau. Betul. Ya kan, Betul. harusnya pada saat pertengahan tahun 2022, rasio-rasio WIM pasti nggak sebagus ini ya. Pertumbuhan laba dan sebagainya mungkin sudah ada sedikit perbaikan, tapi tidak sefantastis ketika di 2023 yang labanya naik kencang, pertumbuhannya luar biasa naik-naiknya gitu ya. Berarti memang seorang investor tugasnya mempelajari laporan keuangan, tapi kita juga harus bisa memprediksi juga kinerja ke depannya seperti apa berdasarkan fakta-fakta yang ada pada saat ini gitu ya Pak ya. Betul Pak. Jadi investment itu kita sudah pasti ada prediksi di dalamnya gitu. Kita kan beli perusahaan hari ini untuk dapat nilai bukunya hari ini berapa plus nilai masa depan yang akan dihasilkan oleh si perusahaan tersebut gitu. Jadi udah pasti ada prediksi gitu. Nah, masalahnya Pak, ini case WIM ya, mungkin saya sedikit, karena saya rasa yang nonton video ini nanti udah banyak yang tahu case WIM lah. Kemarin tiba-tiba rame turun 50% gitu ya. Sebenarnya saya nggak menyalahkan orang yang melakukan prediksi. Ini kuartal depan labanya akan sekian. Ya, cuman masalahnya yang namanya kita buat prediksi Pak, sepinter-pinternya kita, selengkap-lengkapnya kita punya informasi gitu kan, kita nggak ada yang pasti di masa depan Pak. Kita nggak bisa tahu pasti yang akan terjadi besok itu apa
Kita cuma bisa prediksi gitu. That's why kita sebagai investor itu kita harus punya margin of safety yang benar-benar tebal. Sehingga kalau kita salah prediksi atau misalnya realita berjalan tidak sesuai dengan ekspektasinya kita, ya kita masih selamat gitu. Jadi banyak sekali yang saya lihat di luaran ya kena loss di WIM saat ini, floating loss cukup dalam. Ya karena mereka mungkin hitung, oke, next quarter laba akan sekian. Kalau harga rokok dinaikin lagi, labanya akan naik jadi sekian gitu. Ya oke, betul Pak, kalau semuanya berjalan sesuai ekspektasi, bagaimana kalau enggak? Nah, waktu kita beli WIM di harga 500-600, yang kita pikir itu justru malah downside-nya. Di mana kita bisa salah, what could go wrong, dan kalau yang salah itu ternyata terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang kadang-kadang itu kalau market udah lagi naik, ya orang suka lupa, Pak. Part kedua, mengapa saham WIM tidak layak investasi walaupun labanya naik terus. Di part kedua, Pak Billy dan Pak Samuel menceritakan mengapa saat di harga 3.000, WIM sudah tidak lagi menjadi saham yang layak untuk investasi meskipun labanya terus bertumbuh. Kalau kita juga mau lihat kasus WIM ya, ada beberapa di WIM ini yang memang kinerja melebihi ekspektasi sehingga harganya naik kencang gitu ya. Nah, apakah investor tuh harus selalu merespon kinerja kuartalan? Itu yang pertama. Dan apakah setiap kuartal investor tuh harus merevisi valuasinya? Sebenarnya menarik ya Pak ya, karena kita ini kebetulan ya dari Think, kalau nggak salah dari September, Oktober, November, Desember, kita itu sempat bikin banyak acara Think Meet yang diisi sebagian oleh member, sebagian oleh non-member yang lagi pengen jadi member mau nanya-nanya, itu kita bikin acara itu. Nah itu yang menarik Pak, di setiap kali acara semua nanya WIM. Waktu itu WIM udah 3.000, nanya ini gimana WIM bisa 5.000 nggak? Menurut Think gimana? WIM ini masih boleh beli nggak? Gitu. Dan kita berkali-kali bilang harga sekarang ini udah nggak murah. Kita udah nggak punya barang di harga 3.000, itu udah kosong karena udah PBV-nya udah 4 kali Pak ya. Tapi kita dari tim kita semua bilang memang udah mahal gitu. Kita nggak, itu bukan baru-baru waktu turun Pak, tapi udah dari waktu yang lama bahkan. dari 2000-an kita bilang udah nggak murah, kita bilang udah mahal. 2000-an juga udah PBV berapa kali itu kan. Jadi di WIM sendiri kan pada saat di harga di atas 3.000 kan price to book-nya kan sampai 4 kali. Tapi kan ada argumen juga ya, gak masalah kok price to book-nya tinggi selama dia masih tetap bisa bertumbuh. Nah kira-kira gimana sih caranya kita sebagai investor bisa tahu kalau sebenarnya ada yang namanya terlalu mahal untuk suatu saham meskipun dia itu bertumbuh? Ketika kita beli saham Pak yang PBV udah 4 kali, artinya kita kan membayar jauh di atas aset bersihnya. Betul ya, kita bayar tuh premium gitu ya. Artinya kalau si perusahaan menghasilkan ROE 40%, kita beli PBV 4, itu kita punya return sebagai investor cuma 10% loh. Gitu. Jadi kita ketika membeli perusahaan yang PBV tinggi ya, itu harus dijustify dengan growth yang luar biasa kencang. Kenaikan kinerja perusahaannya, labanya. Kalau enggak kita beli PBV tinggi buat apa? Jadinya kita membayar lebih mahal daripada aset, tapi kalau asetnya nggak bisa bertumbuh, wah itu investment return-nya akan rendah sekali. Dan kita harus kalibrasi Pak. Sebagai contoh misalnya kita kasih BEP wajar untuk WIM itu di 10 kali. Untuk kita bisa menjustify kalau PBV 4 itu masih murah, artinya kita harus yakin kalau WIM 10 tahun ke depan bisa ngasilin ROE minimal 40%. Betul nggak Pak? Secara apa? Numbers secara matematis ya. Kalau kita nggak yakin WIM bisa 40% terus ROE-nya 10 tahun ke depan, ya artinya PBV 4 udah pasti kemahalan. Oke. Itu salah satu cara untuk mengkalibrasi lah Pak. Memang nggak ada cara eksak ya. Maksudnya nggak ada rumus eksak untuk bisa menilai valuasi gitu. Tapi kita bisa lihat dari berbagai angle sebenarnya. Gitu. Kebetulan yang di grup kemarin Pak Sum pakai case PBV. Oke, jadi itu tadi satu metode ya untuk bisa tahu apakah saham itu mahal atau murah ya. Untuk alat bantu saja, kurang lebih seperti itu ya untuk bisa tahu. Betul. Nah masalahnya banyak pertanyaan muncul WIM bisa 5.000 itu kan gara-gara tiap kuartal naik Pak labanya ya. Gitu, tiap kuartal labanya naik, terus dipikirnya harga rokoknya masih bisa naik lagi, jadi kuartal depan bahkan lebih naik lagi. Jadi laporan keuangannya belum rilis itu orang udah punya ekspektasi duluan tuh Pak. Nanti Q3 bakal segini, Q4 bakal segini. Jadi orang beli dulu sahamnya gitu loh. Masalahnya itu semua kan prediksi. Menurut kita ya sebagai investor, kalau kita terus-terusan revisi valuasi kita hanya karena laporan keuangan kuartalan rilis, revisinya sampai 50% lebih gitu ya disparitasnya. Misalnya awalnya kita kasih nilai 2.000 nilai wajarnya misalnya. Tiba-tiba kuartalan bagus, tiba-tiba wah ini 2.000 salah nih, harusnya 4.000. Wah itu udah most likely belum bisa dibilang investor itu orang, belum bisa dibilang investor yang handal gitu, masih spekulator jatuhnya. Gitu. Walaupun memang ketika kondisi
laba lagi naik, kita bisa orang yang memberi valuasi di apa revisi terus dinaik-naikin terus, itu bisa ngerasa wah gue bener nih. Karena tiap kali kuartalan keluar naik lagi. Nah, tapi menurut pandangan kita, dan bukan cuma kita sih, pandangan entah dari zaman engkong kita ya, dari zaman Rockefeller, Rothschild, zaman dulu semua, ya itu mereka semua nggak pernah ngelakuin hal yang seperti itu. Yang namanya value ya memang dinamis, ya bisa bergerak naik turun tergantung bisnis, tapi tidak se-volatile itu juga. Kira-kira gitu. Berarti Mungkin intinya yang namanya valuasi itu nggak bisa volatile ya, nggak bisa volatile unless kitanya yang salah framework berpikir. ya, Untuk atau bisnisnya memang yang ada mengalami growth tapi secara intrinsik loh Pak ya. Iya. Gitu, bukan secara numbers. Oke, jadi sepakat kalau UIM itu adalah ide investasi yang bagus di tahun 2022. Dan ternyata di 2023 ini tiba-tiba harganya itu naiknya cukup tinggi dari 650 sampai 3.700 sampai 3.800. Tapi tiba-tiba di 2 bulan terakhir sebelum penutupan 2023, harga sahamnya turun drastis gitu ya, ke 1.700. Kalau dari saya pribadi, saya ngelihat bisa jadi karena adanya permintaan supply dan demand yang sangat ekstrim. Di harga ketika naik tadi justru bukan orang semakin hati-hati atau waspada, tapi semakin banyak orang yang kepingin beli. Ya tiba-tiba pasar punya suatu pemahaman tertentu kalau UIM ini harusnya bernilai segini sehingga di harga berapapun UIM masih dianggap murah. Tapi tiba-tiba di akhir tahun 2 bulan yang lalu ini memang sempat rame ya di beberapa forum diskusi saham membahas yang mengatakan kalau bisa jadi kinerjanya turun ketika harganya dinaikkan, dan tiba-tiba rame-rame investor WIM yang dulunya optimis menjadi pesimis sehingga menjual WIM secara masif dan menyebabkan harganya turun. Nah, kalau menurut Pak Billy dan Pak Sam, kira-kira fenomena ini gimana caranya kita untuk menjelaskan ya kepada investor pemula ya? Karena banyak sekali kejadian ya. Kalau kita bicara di 2021 ada saham bank digital yang naiknya kencang ya, ada satu saham yang dulunya cuma 2.000-3.000 naik ke 19.000 kemudian balik lagi ke 3.000. Ada beberapa saham-saham lain juga yang baru IPO 2023 naiknya kencang banget sampai 7.000, sekarang level balik lagi turun lagi ke level 4.000-5.000 gitu. Kira-kira gimana Pak Billy, Pak Sam mungkin menjelaskan fenomena seperti ini kenapa kok bisa terjadi di pasar saham dan kenapa kok selalu berulang-ulang? Oke, ya saya jawab dulu ya. Jadi jawaban saya lebih gampang aja. Kalau kita dengerin kayak kata Warren Buffett yang dia kutip juga dari gurunya Benjamin Graham. Misalnya ya Pak, kenapa misalnya ada saham yang under value gitu ya. Dan kenapa saham yang under value itu yang maksudnya dihargai di bawah nilai wajar tiba-tiba bisa kembali. Kadang kita nggak tahu juga Pak. Kadang itu disebutnya misteri Pak. Mungkin orang yang mulai sadar bahwa apa yang terjadi selama ini adalah kesalahan. Sehingga mereka merasa, wah ini seharusnya tidak dihargai segini. Dan kemudian ya mereka pelan-pelan beli. Dan mungkin setelah naik ternyata masih cukup besar selisihnya antara harga saat ini dengan nilai wajar. Jadi itu bisa saja terjadi. Tetapi banyak juga Pak, yang seperti kata Pak Dodi tadi, ya namanya sesuatu lagi hot ya Pak, pasti banyak yang mau ikutan. Terjadi sebenarnya kalau kita lihat di luar saham ya Pak, itu terjadi di mana-mana. Ya mungkin ada di usaha tertentu, di bisnis franchise tertentu. Ya ketika lagi booming semua ingin ikut-ikutan. Memang itu human nature Pak, ikut-ikutan, dan masih mending kalau sebelum dia ikut-ikutan dia pelajari dulu gitu loh. Ya tapi banyak yang mau hasil yang maksimal dengan waktu yang minimal gitu. Jadi kalau ngambil shortcut itu ya bisa jadi ternyata ada kesalahan. Ya, dan mungkin ketika mereka menyadari ada kesalahan, mereka mau take action, Pak. Makanya kita bikin brand namanya Think gitu loh. Karena kita ngerasa kebanyakan orang nggak gitu bisa mikir. Ditambah lagi nggak rasional, makin parah deh. Oke. Gitu. Kalau kita bicara volatile ya, sebenarnya WIM dari 2022 tuh volatile, Pak. Kita beli 500, 600, 700, sempat ke 900. Itu Januari itu saya ingat tuh Pak, atau Desember akhir tuh masih turun tuh ke 600 lagi. Jadi udah ngerasain gain 50%, balik lagi tuh ke harga modal. Kita beli lagi. Gitu. Walaupun kita jual jauh di bawah 2000 sih, memang kita udah jual semua waktu itu. Jadi ya waktu kita lihat 900 turun ke 600, kita juga nggak bisa bilang wah kenapa ya turunnya. Kita nggak tahu Pak, kita nggak tahu dan memang nggak perlu tahu. Yang penting kita tahu, kita yakin sama apa yang kita nilai. Jadi kacamata value dan price itu benar-benar harus terpisah dulu. Oke. Dan memang nggak saling bersangkutan. Kita udah tahu value sekian, ya price-nya kan gerak naik turun nih.
Ya pokoknya kita nggak tahu kalau price-nya lagi di bawah kita beli, price-nya lagi sama atau di atasnya kita jual. Jadi kita harus pisahkan diri dari pasar saham itu sebenarnya. Dan ini yang susah ya Pak ya, secara nature susah banget ya. Karena Secara kan nature susah. kita ngelihat harga saham pergerakan tiap hari, kemudian kita juga kadang ngerasa bener nggak sih value kita ini kalau memang kita masih pemula ya, sering mempertanyakan yang kita hitung ini value-nya sesuai nggak, jangan-jangan pasar yang bener, saya yang salah gitu ya. Part ketiga, apakah Think merupakan komunitas yang pom-pom saham WIM? Di part ini saya akan bertanya pada Pak Billy dan Pak Samuel, apakah Think benar-benar pom-pom saham WIM dan mengajak membernya untuk membeli dan menjual saham WIM? Pertanyaan pertama adalah, apakah grup Think ini yang pom-pom saham WIM? Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Konteksnya kayak gini ya, mungkin karena ada beberapa acara dari sekuritas, di mana kan ada beberapa dokumentasi ketika grup Think dan sekuritas yang sempat datang ke pabriknya WIM gitu ya. Pada saat harga WIM itu mungkin di 2.900-an kalau nggak salah, atau di 3.000. Dan juga ada beberapa mungkin dari teman-teman yang terafiliasi menjadi anggota komunitas Think yang mungkin melalui sosial medianya publish gitu ya. Sehingga bisa jadi ini yang menjadikan image kalau WIM itu dipompom oleh grup Think. Nah, klarifikasinya gimana nih Pak? Ya, sebenarnya kita nggak perlu klarifikasi sih Pak ya. Kita nggak pernah terlalu peduli Pak sebenarnya Pak. Orang mau bilang apa di luaran, mau ngatain apalah. Kan dari awal kita Think diri juga yang ngatain tuh udah banyak banget gitu kan. Kita yang penting di grup kita udah warning jauh-jauh hari. Kita udah bilang WIM ini udah mahal. Dan kita rasa yang ngomong itu pasti bukan member kita, karena yang member di dalam pasti tahu kita nggak kayak gitu. Nah, mungkin nanti Pak Dudi bisa jawab. Kalau mengenai ada apa terafiliasi Pak, ya menurut saya sih hampir semua edukator di Indonesia taruh orang di dalam member Think Pak, baik pakai nama sendiri maupun nama karyawannya atau apa gitu loh. Karena kita dapat banyak laporan sebenarnya, misalnya member kita nih kok ada yang mirip sama kita ya, tapi ya udahlah, maksudnya itu nggak ada habisnya Pak gitu loh. Ada yang memang terang-terangan bilang ke kita, saya mau belajar di sini, saya juga punya komunitas. Ada yang misalnya pakai nama orang gitu ya. Kalau misalnya benar-benar belajar, kita sangat welcome gitu. Kalau misalnya mau copy kayak yang sekarang banyak terjadi, ya menurut kita sih copycat will always be cat gitu. Dan kalau digigit dagingnya juga, mulutnya kucing kan kecil Pak, nggak bisa ngambil banyak. Jadi kita nggak pernah terlalu peduli kalau soal hal itu gitu. Tapi yang mungkin ya, kita sempat visit ke pabriknya WIM gitu ya. Satu yang kita visit bukan cuma WIM Pak, kita visit tuh banyak gitu. Dan kita visit itu nggak ada tujuan mau beli gitu. Kita visit itu ya simply kita pengen kenalan aja manajemen gitu. Dan yang kita visit kan nanti itu ada WIM, ada ini yang dari apa, kita diundang sama Stockbit ya. Yang kita visit ada WIM, ada Pakuwon, ada GDST. Yang kita diundang langsung sama manajemen juga ada MTDL. Tapi itu semua ketika kita ketemu manajemen, bukan berarti kita mau beli sahamnya. Itu yang mungkin orang sering salah kaprah Pak. Buat kita itu cuma kayak jalan aja sama nambah temen. Gitu sih. Jadi kita ini kan investor ya. Seperti kata Sam tadi, kita kumpulin archive, kita analisa banyak perusahaan. Ya kita analisa terus. Mau kita belinya sekarang, mau kita belinya 5 tahun lagi, mau sekarang mahal, mau sekarang murah. Ya kita akan analisa. Kalau memang kita bisa kenalan sama manajemen, ya kita akan kenalan. Just untuk memperlengkap kita punya archive supaya kalau one day sahamnya murah kita bisa beli, kita nggak usah lama-lama analisa lagi, tinggal revisit singkat aja. Memang benar ya, yang memberikan rekomendasi itu juga salah kalau motifnya jelek ya. Tapi kita pun sebagai orang yang tidak hanya mau menerima hasil, itu kita juga ikut andil salah, karena uangnya uang kita juga, yang melakukan buy dan sell kan juga kita juga ya. Jadi kita juga nggak bisa sepenuhnya bilang kalau yang salah dan yang pom-pom gitu ya. Kita sendiri yang harus belajar berbenah agar menjadi investor yang lebih baik. Itu ya Pak ya. Part keempat, cara untuk mengenali dan terhindar dari grup pom-pom saham. Komunitas yang mendorong membernya untuk jadi independen Pak, itu yang penting loh. Komunitas yang mendorong membernya jadi independen. Karena Pak Billy bicara komunitas, bisa nggak Pak Billy ceritakan gimana sih ciri-ciri komunitas yang sekedar pom-pom dan komunitas yang secara independen mengajar membernya? Perbedaan ini, utamanya di mana? Nanya ciri-ciri atau contohnya Pak? Ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri ya Pak ya. Oke, jadi ini juga nih Pak ya. Sebenarnya kita ketika di ThinkMeet ya, kita kan kemarin bikin acara yang cukup banyak untuk member, yang non-member ya, gitu kan. Banyak banget yang nanya Pak, ini saham ini gimana, boleh beli nggak? Kemarin WIM waktu turun misalnya tuh sampai 1.700, juga ada yang nanya kan, ini gimana, boleh beli nggak sahamnya? Nah,
komunitas yang mendorong membernya untuk independen nggak akan menjawab pertanyaan seperti itu, Pak. Gitu. Dan kita terang-terangan bilang juga, Pak, waktu di Team Meet ke calon member loh ya, kita bilang kalau mau subscribe tapi tujuannya mau cari stock pick atau mau nanya instan yang sifatnya konklusif ya, yes or no, beli atau enggak, jual atau enggak, itu ya, mendingan jangan masuk ke Think. Dan kita bilang itu di depan calon customer gitu, karena kita nggak mau orang masuk itu ekspektasinya salah gitu. Jadi kalau memang orang karena itu nggak mau subscribe, ya udah, berarti memang bukan di tempat kita ya cocoknya gitu loh. Mungkin lebih cocok cari yang instan-instan. Ketika orang tidak bisa berpikir independen, ada momennya akan jatuh gitu. Dan mungkin kejadiannya di WIM seperti ini gitu loh. Bahkan member kita banyak loh Pak sebenarnya yang kena loss gitu. Member kita kan nggak semuanya member lama ya. Ada Gitu, member baru juga. Betul. Kita sempat ke Bandung kemarin, saya sama Sam, ada member yang nanya, WIM waktu itu 3.000. Gimana WIM bisa 5.000 nggak? Dengan tesis seperti ini. Harga rokoknya bisa dinaikin segini tahun depan. Marginnya masih akan naik. Volume pasti 3 miliar gitu kan kata dia. Ya saya tanya balik. Ya bagaimana kalau ternyata volumenya turun? Gimana kalau pas cukai naik ternyata Wismilak udah nggak bisa naikin harga lagi? Atau naikin harga tapi volumenya turun? Saya udah tanya begitu aja masih ada yang masih nggak mau jual, pasti juga waktu itu bingung. Ya cuma memang kadang-kadang orang ya kalau belum kena sampai getahnya itu memang susah untuk bisa belajar. Betul. Saya udah bilang what if kalau yang terjadi itu tidak sesuai ekspektasi dan bisa terima nggak ketika beli saham di PBV 4 kali? Itu sangat premium sekali gitu kan. Gitu. Pikiran saya itu pasti akan dijual setelah pulang ngobrol, ternyata nggak, akhirnya kena loss. Itu member baru sih. Kalau member lama saya rasa yang udah belajar sama kita dan memang serius ikutin kita, saya rasa nggak akan kena di case seperti kemarin sih. Dapat beli WIM di average 3.000 itu kayaknya very very least likely gitu bisa terjadi di member lama kita. Jadi sebenarnya udah diceritain ya Pak Abi ya, sebenarnya kalau misalnya di Think ini bisa ada calon member yang nonton gitu ya, dan udah coba free trial tapi berharap dengan masuk Think mereka bisa langsung instan gitu ya. Ya itu sebenarnya udah nggak sesuai. Seperti yang tadi Pak Bi bilang, sebenarnya kita pengennya member itu independen. Ya, artinya mereka bisa mencari sendiri opportunity-nya, mereka bisa memikirkan dulu sendiri apakah itu sahamnya bagus atau buruk, apakah hari ini nilainya masih wajar atau ternyata diskonnya besar. Ya kita kepengennya seperti itu. Dan semoga ya orang-orang yang tahu kalau di Think itu ngajarin ya itu, supaya bisa menjadi independen, bukan langsung ngasih ikannya. Makanya saya dari awal waktu Think buka, saya juga berasal dari member. Tapi ya ketika saya tahu seperti itu, saya juga mikir kenapa nggak langsung dikasih aja jawabannya. Yes atau no, kan gitu ya Pak. Kan tinggal enak kita langsung mimik aja gitu apa kata orang seniority. Tapi saya mikir-mikir bukan itu intinya, nggak mendidik. Kita bisa aja maksudnya kita untung nih di saham Wismilak gitu. Tapi kita ikut-ikut orang dan kita malah mendapat pembelajaran yang salah. Malah bisa jadi ketika udah loss malah dapat pembelajaran yang lebih baik Pak. Pembelajaran yang benar sebetulnya. Jadi ya kita sering ya kalau di saham itu bilang saya benar karena saya untung gitu. Ya nggak bisa seperti itu. Prosesnya tidak seperti itu. Dan itu yang saya rasakan ya waktu saya awalnya masih sebagai member. Intinya adalah Think ini bukan komunitas yang pom-pom sahamnya ya, karena terbukti satu yang ditekankan adalah independen, kemudian yang kedua tidak memberikan sesuatu secara instan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya konklusif biasanya ya pasti Think tidak akan jawab ya, karena memang tujuannya adalah tidak memberikan suatu stock pick gitu ya. Nah ini yang mungkin menghindari ada udang di balik batu tadi. Kalau seandainya grup itu suka memberikan sesuatu yang konklusif, bisa jadi memang ya disalahgunakan ya, meskipun memang tidak semua ya, bisa jadi ada yang benar-benar jujur juga dan memang mau kasih supaya membantu, tapi bisa jadi tidak sedikit grup atau komunitas yang kasih ikan tapi ujungnya dibaliknya adalah bosnya itu sedang jualan gitu ya. Ada banyak kasus lah dari zaman dulu sampai sekarang juga ada banyak itu. Betul. Nggak mungkin nggak semua yang kasih stock pick itu punya niat jahat ya Pak ya. Iya. Gitu loh. Cuman tetap kadang-kadang kita harus bisa bedakan ya baik sama benar. Gitu loh. Meskipun ketika kita ngelakuin yang benar itu kadang-kadang bisa kelihatan jahat. Kita sering bilang Pak, maksudnya terutama di Think Meet sih, karena tiap kali ketemu itu masih banyak yang nanya stock pick Pak. Kita bilang kita nggak akan kasih jawaban seperti itu. Kita justru akan latih member kita supaya independen, supaya kalau misalnya kita dari Think kita mau pom-pom aja misalnya, itu member kita nggak bisa ketipu. Dan kita rasa saat ini member kita di posisi seperti itu sih Pak.
Itu karena kita udah bahas WIM waktu itu harga 500 Pak ya. Memang waktu itu kalau misalnya kita mau pom-pom Pak, itu udah pasti naik Pak. Kan nggak liquid banget sahamnya. Benar-benar. Tapi kita kan nggak sama sekali nggak mengarahkan. Gimana caranya investor tuh kira-kira bisa tahu kapan saatnya cukup, kapan saatnya ini kita ikuti nih marketnya kelihatannya masih bertumbuh, juga marketnya lagi apresiasinya. Sebagai investor, apakah kita akan tetap pegang saham tersebut sampai market sudah mulai tidak apresiasi lagi, ataukah ya udah kita cari opportunity lain? Jadi sebenarnya untuk menjawab keputusan apa yang seharusnya kita ambil, mungkin ada baiknya kita suka banding-bandingin Pak. Jadi contoh misalnya tadi Pak Dodi cerita bahwa ada saham yang sudah mendekati atau menyentuh nilai wajar. Bahkan terkadang harga sahamnya udah naik melebihi nilai wajar. Tetapi kan kadang kita ya bisa aja masih pegang seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita stop sebentar, kita mundur, kemudian kita pikirin apa yang paling rasional. Ya kalau misalnya kita tahu ada sesuatu yang layak dihargai misalnya 2.000 gitu, atau misalnya 3.000, tetapi sudah mendekati harga tersebut, berarti kan hanya sisa sedikit dari apa yang menurut kita wajar. Alangkah lebih baik kalau misalnya sambil mikir keputusan apa yang harus kita ambil, mendingan kita lihat-lihat dulu Pak. Kita lihat-lihat karena saham sekarang di Bursa Efek mungkin udah 900 sampai mau ada 1.000 ya. Masa sih dari 1.000 saham nggak ada tuh yang diskonnya lebih besar? Ya, jadi kalau misalnya kita udah tahu seperti itu, maka mungkin langkah yang paling rasional yang diambil adalah kalau ketemu peluang yang lebih baik, maka tidak ada salah kalau menurut saya untuk dipindahkan. Ya karena ya balik lagi ya, misalnya sudah mendekati harga wajar, berarti kan upside kita sisa sedikit. Tetapi margin of safety-nya udah menipis ya, bahkan hampir mendekati nggak ada. Tapi kita tadi seperti yang diceritakan bahwa sebenarnya kita sebagai investor, tugas kita adalah memanage resiko. Nah, salah satunya adalah mencari yang diskon yang cukup besar itu, Pak. Ya, tapi untuk kita bisa ketemu diskon yang besar itu, maka kita harus punya wawasan di banyak perusahaan. Ya, kalau misalnya kita cuma taunya 5 gitu, BCA, Telkom, Astra, yang gede-gede ya, apalagi ya, Indofood, apalagi yang gede-gede, United Tractor, ya, pasti kan terbatas pada 5. Tapi kalau misalnya kita terus belajar dan kita bisa menguasai katakanlah ada 50, maka peluang kita untuk menemukan saham yang masih terdiskon, saham yang mungkin sedang salah harga, otomatis akan semakin besar. Makanya kalau saya dengerin Li Lu gitu ya, salah satu investor yang sangat hebat ya, Li Lu itu mengelola dananya Cari Mangger ya. Jadi dia bilang memang tugas kita ya sebagai investor tuh kayak jurnalis Pak, kayak akademisi gitu loh. Tugas kita ya belajar, menambah wawasan seperti itu. Ya kalau ternyata misalnya tidak ketemu pun bagaimana? Ya sudah, tidak apa juga untuk kita tahan dulu aja. Kita nunggu Pegang dulu, kita stay cash, kita sambil nunggu, siapa tahu mungkin besok ada saham yang turun. Kalau besok belum ya udah mungkin nunggu 3 bulan lagi. Kita ngapain dulu gitu, kita olahraga, kita bekerja. Tiba-tiba waktu lihat 3 bulan lagi, ternyata malah banyak Pak yang terdiskon. Kan bisa aja seperti itu. Oke, ya berarti pada intinya adalah selalu kita lihat opportunity apa yang ada di sekeliling kita dan kita bandingkan dengan apa yang kita pegang pada saat ini ya. Nah, itu adalah obrolan seru membahas bersama-sama mengenai fenomena pergerakan saham WIM yang sedang terjadi. Bagi yang mau cek komunitas saham Think, boleh juga kunjungi website Thinksite dan di situ ada free trial yang kalian bisa coba. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye.